Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema kehidupan yang berdampak. Bacaan firman terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain. Kita masih membahas renungan firman dengan bertolak dari pengalaman pribadi saya ketika mengalami gangguan listrik saat sedang menggunakan komputer di awal bulan Februari lalu. Komputer tiba-tiba mati yang ternyata disebabkan arus listrik tidak tersuplai melalui stabilizer atau stafol. Padahal stabilizer kelihatannya hidup karena lampu on-off-nya tetap menyala. Tahukah saudaraku, apabila stabilizer tersebut tidak bisa mensuplai listrik untuk dapat menghidupkan atau memfungsikan berbagai alat elektronik yang dihubungkan kepadanya, maka stabilizer atau stafol tersebut tidak ada gunanya atau tidak berdampak apapun. Arus listrik ada di dalam stabilizer tersebut ditandai dengan lampu on-off-nya menyala, tetapi tidak bisa mensuplai. Bukankah kita masing-masing sudah menerima dan mengalami segala kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan? Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati, kita sudah diberikan berbagai talenta, karunia, dan sebagainya. Apakah kita cukup senang, bangga, dan bersyukur dengan semua yang kita terima dan alami dari Tuhan, tetapi kita kurang peduli, cuek, dan masa bodoh dengan orang lain, kurang peduli dengan pelayanan dan pekerjaan Tuhan? Apabila demikian adanya, maka hidup kita sesungguhnya tidak ada bedanya dengan stabilizer yang tidak ada gunanya itu. Kita dikasihi supaya kita pun bisa mengasihi. Kita diselamatkan supaya kita pun pergi untuk menyelamatkan orang lain. Artinya, kita harus mau diutus Tuhan untuk menjadi saksinya sehingga orang lain pun diselamatkan. Kita diberkati Tuhan supaya kita pun menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Kita diberikan talenta tertentu supaya kita pun melayani dan memuliakan Tuhan dengan talenta itu. Kita sudah menerima karunia Roh Kudus supaya kita bisa kobarkan untuk membangun jemaat dan sebagainya. Ingatlah, apabila kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri, maka hidup kita laksana laut mati yang hanya terus-menerus menerima aliran air tetapi tidak mensuplainya. Karena itu, kadar garam laut mati sangat tinggi, yaitu 33% atau kira-kira 8,6 kali lebih asin dari laut. Kadar garam yang tinggi ini menyebabkan flora dan fauna tidak dapat hidup di dalamnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar meneladani kehidupan Yesus yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita manusia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan juga dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat 8. Amin. Tuhan Yesus memberkati.